Hai, jumpa lagi. Setelah kita menyaksikan film tadi, ada satu adegan yang bisa kita petik sebagai satu pelajaran, yaitu dialog antara Pangeran Wu dengan pamannya. Pamannya menyuruh Pangeran Wu untuk menggerakkan dua tangannya secara bersamaan. Yang satu menggerakkan dengan gambar persegi, tangan yang satu dengan gerakan gambar lingkaran. Tetapi kedua tangannya tidak dapat berjalan bersama. Dari contoh sederhana ini bisa kita simpulkan bahwa manusia tidak dapat melakukan dua hal berbeda pada saat yang bersamaan. Dari sini pula kita dapat mengambil kesimpulan betapa pentingnya fokus. Tanpa fokus tidak mungkin kita dapat mengembangkan diri secara efektif dan menciptakan prestasi dengan lebih bagus. Satu contoh, katakan seorang olahragawan tenis, dia tidak mungkin dapat sukses menjadi atlet tenis sekaligus sukses menjadi atlet angkat besi. Atau seorang petinju ingin berhasil di karirnya sekaligus sukses menjadi seorang perenang. Pasti ini tidak mungkin. Dia harus memilih salah satu mana yang menjadi kekuatannya. Demikian pula dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa memfokuskan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan kita, yang memungkinkan kita kembangkan pada pekerjaan yang kita geluti. Kalau kita mau pegang pekerjaan yang sudah kita tangani, tetapi juga ingin sekaligus pegang pekerjaan yang lain lagi, memang pada awalnya mungkin bisa dua pekerjaan kita jalani bersama. Tapi pada satu titik di mana salah satu pekerjaan mengalami kemajuan, kita harus memilih mana yang harus kita prioritaskan dan difokuskan. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan kekuatan-kekuatan kita pada target yang hendak kita capai. Demikian juga dengan perusahaan. Jika perusahaan bisa memfokuskan apa yang menjadi kelebihan dari perusahaan tersebut, mungkin bidang pekerjaannya, jenis produknya, tidak mudah melakukan ekspansi yang bukan bidangnya, kecuali perusahaan sudah kokoh dan punya alasan-alasan tertentu, serta didukung oleh kekuatan-kekuatan yang memadai. Dengan fokus demikian, perusahaan akan lebih bisa menghasilkan dan mengoptimalkan kesuksesan yang akan dicapai. Demikian dari saya, sampai bertemu di episode kedua. Salam sukses luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, saya Andri Wongso akan mendampingi Anda selama 22 episode yang akan mengangkat autobiografi dari tokoh besar sejarah Tiongkok kuno yang lahir lebih dari 2400 tahun yang lalu. Dia bernama Sun Tzu. Siapakah Sun Tzu itu? Sun Tzu adalah seorang jenius dan seorang maestro perang yang telah melahirkan sebuah karya tulis ilmiah yang terkenal dengan nama Sun Tzu Bing Fa atau Seni Strategi Perang Sun Tzu. Kitab tersebut terdiri dari 13 bab yang berisi prinsip dan uraian strategi perang secara sistematis dan lengkap. Sun Tzu tidak mengajarkan perang secara brutal dan ngawur, tetapi dia juga memberikan pemahaman filosofi tentang bagaimana peperangan dengan korban minimal dan bahkan memenangkan peperangan tanpa berperang. Di antara 13 bab strategi perang Sun Tzu, ada satu konsep yang sangat terkenal dalam bahasa Mandarin, yaitu Ziji Zibi, Bai Zhan Bai Shen. Bisa diartikan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh. Maka 100 kali berperang, 100 kali akan menang. Kualitas pemikiran Sun Tzu memang luar biasa. Selama lebih dari 2400 tahun ini, teori dan filsafatnya banyak digunakan, diakui sebagai sumber inspirasi oleh para negarawan, tokoh militer, bisnismen, profesional, ataupun olahragawan. Dalam sejarah Jepang, samurai legendaris bernama Miyamoto Musashi juga menggunakan konsep yang mirip dengan strategi perang Sun Tzu. Kitab Sun Tzu juga digunakan sebagai buku wajib baca
bagi sekolah militer yang ada hampir di seluruh dunia. Selama ini, ribuan kali seminar dan pelatihan telah digelar di seluruh dunia untuk dianalisa, dipelajari, dan digunakan ke dalam segala bidang kehidupan masing-masing. Pemirsa, di setiap awal dan akhir cerita, saya akan memberikan uraian dari makna jalannya film serta pemahaman konsep strategi perang Sun Tzu. Pesan saya, simak baik-baik dari setiap film Sun Tzu ini, karena banyak dialog yang syarat dengan pesan, baik tentang filosofi hidup, motivasi, semangat, leadership, dan lain sebagainya yang dapat kita aplikasikan ke dalam dunia bisnis ataupun ke dalam kehidupan kita. Demikian dari saya, selamat menyaksikan film ini. Tahun 475 sebelum Masehi sampai pada tahun 221 sebelum Masehi, dalam sejarah Cina kuno dikenal sebagai zaman Warring States, yang berarti zaman negara berperang. Daratan Tiongkok terkotak-kotak menjadi negara-negara kecil. Antar negara. Pemirsa, dari tayangan episode kedua tadi, ada pelajaran penting yang bisa kita simak dari dialog Sun Tzu dengan ayahnya. Sun Tzu mengatakan, dalam perang, utamakan strategi. Dan strategi ini digunakan Sun Tzu saat ia bermain catur melawan si pedagang. Semula, Sun Tzu tampak akan kalah dengan mudah. Tetapi sebenarnya, itu hanyalah strategi Sun Tzu saja. Hasil akhir dari strategi itu, Sun Tzu tetap menang. Dalam perang, Sun Tzu mengutamakan strategi. Bagi kita saat ini, bukan lagi zaman perang fisik atau militer, tetapi zaman perang bisnis. Jadi, dalam bisnis, kita juga harus mengutamakan strategi. Misalnya, strategi produk baru yang meliputi diferensiasi, segmentasi, pricing, promosi, dan distribusi. Jika seorang pengusaha mampu menerapkan strategi yang tepat sasaran, maka produk-produknya akan menang dalam persaingan. Ada contoh nyata mengenai perang strategi dalam dunia bisnis. Belum lama ini, dua perusahaan besar bekerja sama untuk menghasilkan dua jenis mobil dengan strategi pricingnya yang sangat jitu. Mobil dan merek bagus, tetapi harganya murah. Lalu melalui strategi promosi yang bagus, dalam waktu singkat, produk-produk baru itu disambut pasar dengan sangat antusias. Catatan order pembelian menunjukkan angka yang luar biasa. Sukses produk baru tersebut pasti tidak didiamkan saja oleh perusahaan-perusahaan pesaingnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasti akan muncul produk-produk baru yang mencoba menandingi atau mencuri pembeli dari segmen pasar yang sama. Bila perlu, perusahaan-perusahaan pesaing itu akan berusaha merebut segmen pasar yang besar jumlahnya itu. Disinilah akan terjadi perang strategi lagi.
Kalau kita hanya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, tanpa mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, maka keberhasilan akan sulit dicapai. Tetapi, barang siapa mampu mengetahui kekuatan maupun kelemahan diri sendiri, sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, maka kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan lawan dan mengembangkan kekuatan diri sendiri akan sangat besar. Dan strategi pemanfaatan seperti ini pasti akan membawa kesuksesan yang gemilang. Demikian dari saya, Andri Wongso. Salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Masih segar dalam ingatan kita dalam episode pertama, dialog antara Sun Tzu dengan gurunya yang juga seorang panglima perang. Sang guru mengatakan, ada 3 faktor yang menunjang sukses seseorang, yaitu pertama, Tian, atau diartikan secara luas cuaca, keberuntungan, kesempatan, peluang. Kedua, Ti, yang bisa diartikan sebagai geografis, medan, jarak jauh atau jarak dekat. Dan ketiga adalah Ren, bisa diartikan human relation atau hubungan antar manusia atau sumber daya manusia. Pemirsa, kali ini saya hanya bicara tentang kesempatan. Ada 3 pola respon terhadap kesempatan. Pertama, ruoze dan tai jihui. Artinya, orang yang lemah menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, jika kesempatan belum datang, dia akan menunggu dengan sabar. Kedua, jiangze, chuang zhao jihui. Artinya, orang yang kuat menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, jika kesempatan belum datang, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kesempatan. Atau dengan segenap kemauan dan kreativitasnya, dia berusaha menarik kesempatan datang kepadanya. Ketiga, zizhe, zhenqi jihui. Artinya, orang cerdik, orang bijak memanfaatkan kesempatan. Orang yang cerdik atau bijak pasti selalu bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di hadapannya. Pemirsa, memang karena situasi dan kondisi tertentu, kesempatan tidak bisa muncul begitu saja. Kadang kita harus dengan sabar menunggu kedatangannya. Maka sebaiknya dipakai pola respon yang pertama. Dengan catatan harus menunggu secara aktif. Contohnya, seperti seekor kucing yang menunggu mangsanya keluar dari lubang. Dan ketika tikus itu muncul, si kucing akan bergerak secepat kilat untuk menangkapnya. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan ketiga pola itu sekaligus. Yaitu, menunggu secara aktif, menciptakan atau mengundang, atau kemudian memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan yang ada. Pemirsa, Sun Tzu, tokoh luar biasa ini, pastilah menggunakan ketiga pola respon tersebut. Ia menunggu kesempatan dengan sabar, ia juga mampu menciptakan atau menarik kesempatan datang kepadanya. Dan terutama sekali, secara bijak dan cerdik, ia bisa memanfaatkan kesempatan. Karena sikap semacam itulah, Sun Tzu nantinya berhasil mencapai puncak prestasi yang tinggi, yaitu menjadi panglima besar serta menjadi orang kepercayaan Raja Wu. Mari kita ikuti bersama proses perjalanan kehidupan Sun Tzu. Selamat menikmati.
Hei, minggir! Kereta Panglima mau lewat. Para pemirsa, setelah melihat tayangan tadi, terjadi intrik, persekongkolan, serangan yang dilakukan oleh keluarga Chen dan Bao yang menghancurkan keluarga Gao dan Luan. Beruntung, Luan Mi bisa ditolong oleh Sun Tzu. Walaupun harus melawan arus dan menanggung segenap resiko. Sungguh tragis dan brutal yang dilakukan oleh mereka di film tadi. Adegan disertai bumbu-bumbu adalah untuk konsumsi dan eksploitasi film. Yang jelas, sikap manusia yang kejam, tanpa etika, brutal, tidak hanya dilakukan sebelum 2400 tahun yang lalu, tetapi telah terjadi terus-menerus sepanjang sejarah peradaban manusia. Di mana saja hingga abad ini, sampai hari ini pun, perang, konflik, dan usaha untuk saling menjatuhkan dan membunuh di antar sesama manusia masih terjadi di belahan dunia ini. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa manusia tega menghalalkan semua cara demi nama, uang, dan kekerasan untuk menyakiti, menghancurkan, bahkan membunuh sesama manusia yang pada akhirnya hanya meninggalkan sakit hati, dendam kusumat, kebencian, dan penderitaan yang berkepanjangan. Tidak kurang dari semua tokoh agama besar dunia terus-menerus menyuruhkan pentingnya nilai perdamaian bagi sesama manusia di muka bumi ini. Tetapi sampai hari ini, kekerasan dan perang masih tetap berlangsung. Saya dan Anda mungkin tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita bisa memulai sesuatu perubahan, yaitu perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan untuk menghidupkan perasaan kasih sayang yang bebas dari keserakan buta dan bebas dari keinginan untuk menyakiti, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Jika setiap orang, saya, Anda, atau siapa saja mampu memelihara perasaan kasih sayang sekaligus menjalaninya dalam kehidupan nyata sehari-hari, pasti kehidupan ini akan terasa nikmat, indah, sejuk, dan penuh perdamaian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian dari saya, Andri Wongso. Salam sukses luar biasa. Para pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Andri Wongso. Hari ini, saya ingin menguraikan bab pertama dari 13 bab teori seni strategi perang Sun Tzu. Sun Tzu beranggapan, perang adalah masalah yang sangat vital bagi negara. Karena perang menyangkut mati dan hidupnya rakyat. Juga akan memengaruhi keruntuhan atau kejayaan sebuah negara. Karena itu, sebelum perang dilakukan, harus dipelajari situasi dan kondisi secara seksama dan menyeluruh. Karena begitu pentingnya sebuah peperangan, Sun Tzu menempatkan penyusunan rencana dalam bab pertama dari 13 bab karyanya. Dengan judul dalam bahasa aslinya disebut Si Ji Pian, yang artinya bab menyusun rencana. Menurut Sun Tzu, minimal ada 5 faktor yang harus dikuasai sebagai dasar dalam menyusun rencana perang. Kelima faktor itu adalah Tao, Tian, Ti, Jiang, Fa. Secara singkat bisa diartikan 1. Tao, faktor moral. Jika penguasa mendapat dukungan moral dari rakyat, maka rakyat siap berperang dan rela berkorban. 2. Tian, faktor langit, cuaca, musim, gelap, terang, peluang, atau timing. Ketiga, Ti, faktor geografi, jarak, terjalnya medan. 4. Jiang, faktor kepemimpinan, menyangkut wibawa dan karisma seseorang pemimpin yang bijak dan tegas. Dan terakhir, kelima, Fa, faktor hukum, kedisiplinan, dan struktur organisasi yang jelas.
kemampuan menguasai kelima faktor di atas, disertai pertimbangan faktor pendukung lainnya, maka akan menghasilkan susunan rencana perang dan strategi yang efektif dan efisien. Barang siapa mampu menyusun rencana dengan seksama dan terinci, dia yang akan memenangkan perang. Sebaliknya, dengan perencanaan yang gegabah dan tidak terinci, tidak mungkin memenangkan peperangan. Dari cara perencanaan yang dibuat sebelumnya, kita dapat meramalkan kemenangan atau kekalahan. Sungguh luar biasa, di zaman 2400 tahun yang lalu, seorang Sun Tzu mampu memiliki pola pikir dan daya analisa yang sangat strategis. Apakah konsep menyusun rencana dan strategi ala Sun Tzu ini bisa diaplikasikan dalam berbisnis? Jawabnya jelas, bisa. Pada episode keempat, saya akan membahas aplikasinya di bidang marketing. Sampai bertemu kembali dengan saya di akhir tayangan film ini. Selamat menikmati. Kakek, ayah, tolong dengarkan baik-baik bahwa aku hanya menginginkan Luan Mei. Keputusan anak. Kakek, ayah, tolong dengarkan baik-baik bahwa aku hanya menginginkan Luan Mei. Keputusan anak bukan keputusan orang tua. Tapi posisi kami juga sulit. Pertama, cucuku Sun Wu sangat disayang oleh kakek buyutnya. Dan keputusan apapun yang menyangkut dirinya
harus dibicarakan lebih dulu dengan kakek buyutnya. Yang kedua, dalam keluarga kami, untuk urusan perjodohan harus berdasarkan ramalan garis nasib. Ini adalah tradisi leluhur kami, dan kami tidak berani melanggarnya. Aku mohon Tuan dan Nyonya Pao, Tuan dan Nyonya Luan maklumkan hal ini. Aku harap Tuan dan Nyonya tidak berprasangka buruk pada kami. Jaminan kami, calon jodoh Sun Wu hanya putri dari keluarga Pao atau dari keluarga Luan. Kami tidak akan memilih dari keluarga lain. Dan kami akan memberikan jawaban setelah ramalan garis nasib mereka dicocokkan. Ayah, keluarga Chen tidak memandang kita. Lupakan saja hal ini. Diam-diam kita datangi Baginda dan melaporkan Panglima Rangci yang kurang setia. Jika Baginda mencurigai Panglima Rangci dan kemudian menggesernya, maka pengaruh keluarga Chen akan terkikis. Kalau sudah demikian, apalagi yang kita takutkan? Itu mudah kan? Aku tidak butuh saranmu. Kini aku sarankan, sebaiknya kau konsentrasi pada karirmu sendiri. Lalu mengharapkan Rangci mengorbitkan aku. Itu cuma mimpi belaka, Ayah. Kau anak tidak berguna. Keluarga Chen punya Chen Wuyu, Sun Su, Sun Ping. Bahkan dari keluarga hina pun terlahir seorang seperti Panglima Besar Rangci. Sekarang pun muncul seorang Sun Wu. Tapi dalam keluarga Pao, selain ayahmu, siapa yang dapat mengangkat derajat keluarga kita? Siapa? Pergi semua! Keluarga Pao harus tetap berjaya. Keluarga Chen sangat berjasa. Jadi wajar saja kalau sikap mereka jadi sombong. Tapi sudahlah, kalian pilar negeri ini. Seharusnya kalian kompak dan jangan saling berprasangka. Karena itu tidak baik bagi perkembangan negeri Qi. Baginda benar. Tapi sikap Panglima Tian Rangci kepada Baginda bagaimana? Hei, minggir! Kereta Panglima mau lewat. Tunggu. Pendekar, kau siapa? Hormat Panglima. Cikuang, pangeran dari negeri Wu, ingin mengangkat Panglima Besar sebagai seorang guru.
Hei, pangeran dari negeri Wu. Kau sudah bosan hidup rupanya. Berani membunuh pengawal di depan rumahku. Ini adalah petunjuk dari Panglima. Petunjukku. Kemarin Panglima mengatakan, siapapun yang bisa membunuh pengawal Panglima, maka orang itu akan diangkat sebagai murid. Apa Panglima sudah melupakannya? Itu hanya gurauan. Kenapa kau anggap serius? Apa perintah untuk membunuh bisa dijadikan sebagai gurauan? Dengar, pendekar. Kau bertekad ingin menjadi pakar perang. Tapi perlu kau ketahui, aku tidak menerima murid. Kata-kataku kemarin, orang lain menganggap gurauan. Hanya kau yang menganggap serius. Itu bertanda pemahamanmu dangkal. Seorang ksatria pantang sembarang membunuh. Kau membunuh pengawalku, kau bukan ksatria. Hatimu penuh nafsu untuk membunuh. Mempelajari ilmu perang tidak baik bagimu. Ingin belajar dariku, aku tidak menerima murid seperti dirimu. Sudahlah. Aku tidak menyalahkanmu. Pergilah. Nona, Barangnya mana? Ini. Berapa harganya? semuanya menjadi 200 tel, Nona. Baik. Kau sudah jauh-jauh datang ke negeri Ci ini. Aku akan membayarnya 100 tel saja. Baiklah, Silakan duduk. terima kasih. Tahun 475 sebelum Masehi sampai pada tahun 221 sebelum Masehi, dalam sejarah Cina kuno dikenal sebagai zaman Warring States, yang berarti zaman negara berperang. Daratan Tiongkok terkotak-kotak menjadi negara-negara kecil. Antar negara saling berperang untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
Puluhan raja dan ratusan adipati saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Tiada hari yang dilalui tanpa perang dan pertumpahan darah. Ini merupakan zaman di mana puncak kekacauan mewarnai sejarah Cina kuno. Dalam kurun waktu ini, prinsip yang kuat menindas yang lemah diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Manusia hanya dihadapkan pada dua pilihan, membunuh atau terbunuh. Pada masa ini pula, budaya dan literatur kemiliteran mengalami masa kemasannya. Mulai dari raja, menteri, jenderal, hingga cendekiawan dan sastrawan, semuanya mempelajari literatur kemiliteran. Dari sekian banyak literatur kemiliteran yang dipelajari, salah satu yang termasyhur adalah buah karya Sun Tzu. Sun Tzu terlahir di negeri Qi sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga militer kenamaan yang bermarga Chen. Semasa kecil ia bernama Chen Wu. Sejak usia dini ia sudah akrab dengan pendidikan dan praktek perang. Semua ini kelak merupakan modal kuat baginya dalam meniti kehidupan dan karir militer, yang kemudian mengorbitkan dirinya sebagai seorang ahli strategi perang yang sangat disegani dan dihormati pada zamannya. Atas jasanya, Raja Qi menganugerahkan nama marga baru yaitu Sun. Nama Chen Wu menjadi Sun Wu. Lewat karya besar dan filosofinya, Sun Wu dikukuhkan sebagai tokoh besar peletak batu pertama teori ilmiah bagi kemiliteran Cina. Dan oleh ahli sejarah ia diberi nama Sun Tzu sebagai nama kehormatan. Film serial ini dibuat berdasarkan kisah hidup sang maestro. Hamba Panglima Ranci mendapat kehormatan disambut Baginda atas kemenangan hamba dari medan perang. Hamba merasa tidak layak. Aku kagum pada Panglima. Rampasan perang berupa 2 buah kota, tanah ratusan li, 10 buah kepala jenderal, 1000 daun telinga prajurit musuh, dan 30 kereta permata hamba persembahkan kepada Baginda. Semoga diterima. Di usia setua ini, Panglima masih berbakti pada negara. Aku kagum sekali. Tuan Chen, kemenangan kali ini